Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Udah hampir setahun ini seluruh negara di dunia ini dilanda pandemi COVID-19. Saya di sini akan bercerita pengalaman saya sekitar 1 bulan yang lalu, yaitu saya mengalami hilangnya indera penciuman dan mati rasa di mulut. Pada awalnya saya mengalami gejala flu seperti saya pilek, panas yang sangat tinggi, batuk, dan saya memutuskan untuk pergi ke dokter. Dan ketika saya diperiksa oleh dokter, dokter tidak memvonis penyakit apa-apa. Dia hanya memberitahu saya ini hanya penyakit flu biasa. Lalu saya diberi obat seperti paracetamol, vitamin, dan antibiotik. Alhamdulillah 2 hari flu saya sembuh tuh. Tinggal pileknya aja. Memang pilek sih, saya sih kalau saya pilek itu 1 minggu, bisa 2 minggu. Cuma ketika itu saya di hari ketiga pilek saya sembuh. Nah ini di sini di hari ketiga ketika saya bangun tidur, saya mengalami keanehan. Saat itu saya mandi dan saya tidak bisa mencium aroma sabun. Jadi hilangnya indera penciuman itu tidak signifikan langsung hilang gitu. Saya hanya bisa mencium aroma sabun tuh samar-samar. Lalu saya bingung kan, aduh kenapa ini? Cuma saya belum berpikir aneh-aneh sih. Lalu setelah mandi saya sarapan. Nah ketika sarapan saya tidak bisa merasakan makanan itu. Saya cuma bisa merasakan asin dan pedas, sudah itu aja. Di situ saya mulai khawatir. Saya coba searching di internet. Loh kok kebanyakan hilangnya indera penciuman dan hilangnya mati rasa itu adalah salah satu gejala COVID-19. Waduh. Di sini saya mulai takut tuh. Ketika itu saya belum cerita sama orang tua saya. Saya coba berpikir positif kalau ini penyakit biasa yang bisa hilang sehari. Saya lalu minum vitamin lagi, vitamin C. Lantas di hari kedua makin parah. Di hari kedua itu saya hilang indera penciuman 100%. Dan makan juga cuma bisa ngerasain asin sama pedas, udah itu aja. Di hari kedua itu paling parah. Di sini saya mulai takut. Saya mulai cerita ke teman saya yang mengerti ilmu kesehatan, nah itu istilahnya. Di situ saya langsung divonis COVID gitu sama teman saya. Saya disuruh swab lah, apalah. Cuma saya tetap berpikir positif kalau saya ini hanya penyakit biasa. Saya searching lagi di Google, ada istilah penyakit anosmia. Itu hilangnya indera penciuman dan mati rasa pada mulut. Di situ saya mulai semangat tuh, karena beberapa artikel menyebutkan hilang indera penciuman dan mati rasa di mulut bukan salah satu gejala COVID. Memang sih ada yang mengalami gitu pasien COVID tuh, cuman gak sampai 20% lah, sekitar 20% lah mungkin. Di situ saya tetap semangat. Saya baru cerita ke orang tua saya di hari ke-5 setelah saya dari dokter tuh. Di situ orang tua saya kaget, kenapa baru ngomong gitu. Karena saya takut kan. Ya udahlah, kata orang tua saya, coba ke dokter dulu. Cuma saya bilang ke orang tua saya, teman-teman nyaranin saya swab. Nah di situ orang tua saya ngelarang saya untuk swab.
coba dibawa ke dokter dulu. Dan di klinik saya dites darah, dan saya tunggu hasilnya sekitar 1 jam. Nggak sampai lah 1 jam, 30 menit. Setelah keluar hasilnya ternyata saya tidak mengalami penyakit apa-apa, normal. Tapi dokter menyarankan saya untuk swab. Nah di situ saya cerita lagi ke orang tua saya. Nah dari dokter itu saya dikasih obat vitamin C dan antivirus atau apalah gitu. Di situ saya kasih obat antivirus atau antibakteri, saya lupa gitu obatnya apa. Dan saya cerita lagi ke orang tua saya kalau dokter menyuruh saya untuk swab, tapi orang tua saya malah melarang gitu. Dan beberapa hari kemudian, sekitar 2 hari kemudian, saya mencoba untuk swab, dan ternyata hasilnya saya negatif, saya tidak COVID. Tapi ketika saya swab itu saya belum bisa mencium aroma apapun, indera penciuman saya masih hilang. Dan saya tetap optimis saya bisa sembuh. Saya tetap berpikir positif. Dan sehari setelah saya swab itu, saya mulai mencoba obat-obat herbal gitu. Seperti saya buat jamu seperti jahe, kencur, kunyit, dan kayu manis, itu direbus. Itu saya minum rutin setiap pagi dan mau tidur. Dan saya juga minum vitamin B-Komsi, vitamin B, dan ada vitamin C-nya juga di 1 tablet itu. Saya rutin tuh selama seminggu. Saya minum itu. Saya minum air putih juga yang banyak, karena dari beberapa artikel yang saya baca di internet menyarankan penyakit anosmia itu atau hilangnya indera penciuman disarankan banyak minum air putih hangat, hindari asap rokok, dan usahakan banyak olahraga. Dan selama seminggu itu saya mencoba memancing indera penciuman saya. Saya mencoba memancing dengan minyak kayu putih. Bahkan minyak kayu putih itu baunya itu nyengat ya, tapi saya tidak bisa mencium gitu. Setelah saya seminggu rutin, semangat buat sembuh, minum jamu herbal, minum air putih, minum vitamin B. Alhamdulillah di hari setelah 2 minggu lah. Setelah 2 minggu saya samar-samar sudah bisa mencium aroma. Duh saya seneng dah tuh. Saya latih terus tuh pakai minyak kayu putih. Saya latih terus, saya minum jamu juga terus yang tadi saya sebutkan. Alhamdulillah setelah 2 minggu indera penciuman saya kembali normal. Dan saya bisa merasakan enaknya makanan lagi. Saya sempat frustasi tuh ketika itu, nyium aroma nggak bisa, makan nggak ada rasanya, cuma asin sama pedas doang. Sedih pokoknya. Tapi saya tetap optimis saya sembuh. Intinya sih teman-teman yang sekarang sedang merasakan gejala ini selalu berpikir positif aja, bawa senang aja gitu, nggak usah sedih. Saya berusaha ketika itu bawa senang aja hari-hari saya, karena saya berpikir kalau saya berlarut-larut sedihan, saya mikir ini aku kena COVID, ini imun kita turun pasti. Beda kalau kita bawa senang terus kan, semangat untuk hidup, semangat untuk sehat. Itulah pengalaman saya. Intinya sih buat teman-teman yang sekarang sedang merasakan gejala ini, banyakin minum air putih sama minum jamu herbal. Satu lagi vitamin B, ada tuh namanya vitamin B-Komsi,
Cuma sih yang saya yakin yang paling ampuh tuh ya air putih itu. Emang air putih itu paling bagus sama jamu herbal itu. Alhamdulillah saya mengalami penyakit ini hanya sekitar 16 hari. Sekitar 16 hari sejak saya hilangin indera penciuman. Dan sembuhnya juga nggak bisa langsung total gitu, nggak bisa saya bisa nyium aroma gitu, enggak. Bertahap juga, saya mulai bisa nyium samar-samar di hari pertama saya sembuh tuh. Di hari kedua mulai meningkat tuh 50%, di hari ketiga meningkat lagi, dan alhamdulillah sampai sekarang penciuman saya sudah normal kembali. Saya sudah bisa menikmati makanan. Ya intinya pesan dari saya, tetap semangat. Jangan sedih ketika mengalami gejala ini. Tetap berpikir positif aja gitu. Oke, sekian dari saya. Saya doakan buat teman-teman yang sekarang sedang mengalami gejala seperti yang saya pernah alami, semoga cepat sembuh. Tetap semangat untuk sembuh. Selalu berpikir positif dan jangan lupa olahraga yang cukup. Ya minimal 10 menit sehari. Cukup di rumah aja olahraganya. Oke, sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf, dimaafin. Tetap jaga kesehatan ya, jaga kebersihan juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.